Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Rita Rahayu. Di video kali ini aku akan kembali membahas tentang seputar perkuliahan. Nah, buat adik-adik maba yang baru aja masuk di universitas, selamat bergabung dan selamat datang di dunia perkuliahan. Nah, video kali ini aku akan membahas tentang seberapa penting sih organisasi itu di perkuliahan. Apakah memang sangat penting, ataukah penting aja mungkin, atau sebenarnya nggak penting. Oke, tanpa berlama-lama mari aja kita simak ke videonya. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, karena channel ini selain membahas tentang seputaran akuntansi, akan membahas tentang seputaran dunia perkuliahan. Oke, langsung kita mulai ya. Organisasi itu sebenarnya apa sih dan seberapa penting sih di universitas? Jadi organisasi dalam sebuah universitas itu merupakan salah satu bagian penggerak dari suatu perguruan tinggi atau sebuah universitas yang tentunya sebuah organisasi ini memiliki peran penting. Dan biasanya berorganisasi ini kalian akan mendapatkan banyak sekali pengalaman, mulai dari skill kalian, mulai bagaimana cara kalian untuk berinteraksi, bersosialisasi. Dan biasanya organisasi itu misalnya ada kebijakan dari universitas yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai yang dengan kita harapkan sebagai mahasiswa, kita itu bisa demo, tapi demonya itu melalui organisasi. Oke, langsung aja aku akan membahas manfaat tentang organisasi. Langsung aja, jadi organisasi itu sebenarnya memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Nah, tentunya buat kalian yang masih maba, aku rekomendasiin banget kalian ikut organisasi, karena dalam organisasi kalian dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan kalian, entah di bidang speaking, di bidang berinteraksi dengan teman-teman kalian, bagaimana cara menerima pendapat mereka, bagaimana cara kalian menyampaikan pendapat, kritikan, itu akan kalian pelajari semuanya di organisasi. Jadi buat kalian yang masih minder nih, gimana ya cara meningkatkan kepercayaan diri waktu kalian kuliah? Salah satu jawabannya itu adalah kalian dengan ikut berorganisasi. Karena bener banget dari pengalaman aku sendiri, di organisasi itu kalian dituntut untuk berani, untuk bisa menyampaikan pendapat, dan tidak untuk hanya diam. Kalian pasti akan belajar itu di organisasi apapun itu. Jadi jangan takut untuk berorganisasi ya teman-teman. Nah, dari organisasi itu kita juga akan mempelajari banyak hal baru, terutama buat kalian yang masih mahasiswa baru ataupun buat kalian yang belum pernah ngerasain organisasi gitu ya. Kalian juga akan terbiasa untuk membuat proposal kegiatan, mengajukan dana ke berbagai instansi-instansi. Jika kalian melakukan kegiatan itu kan pasti butuh dana tuh. Kalian bakalan belajar bertemu dengan orang-orang baru. Terus kalian juga bisa mengatur anggaran, seperti apa anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Terus mencari sponsor. Nah, sponsor ini biasanya akan sangat membutuhkan skill komunikasi kita dengan orang lain. Semakin bagus komunikasi kita, ya semakin orang lain itu bisa percaya sama kita. Nah, dari situlah sebenarnya kita bisa dapat link-link orang baru. Misalnya kita bisa kenalan dari donatur atau donasi atau mungkin alumni. Kita dari situ itu bisa menjalin link orang-orang baru. Sebenarnya itu sih yang penting dalam organisasi. Jadi misalnya nanti kalian udah selesai kuliah, kalian itu nggak perlu bingung lagi. Misalnya kalian butuh informasi, kalian bisa menghubungi relasi-relasi kalian saat kalian dulu sedang berorganisasi. Nah, hal itulah secara tidak langsung itu akan memberikan pengetahuan dan wawasan ya yang lebih luas tentang dunia luar perkuliahan itu seperti apa. Itu kalian bakalan banyak belajar dari situ. Oke, manfaat selanjutnya itu adalah memperluas pergaulan kalian. Nah, biasanya kalau kalian mau ikut organisasi atau lingkupnya itu udah universitas mungkin ya, BEM universitas, itu kan pasti terdiri dari kumpulan berbagai jurusan dan berbagai orang-orang yang berbeda. Mungkin ada yang dari wilayah ini, wilayah itu akan sangat terasa banget manfaatnya buat kalian. Jadi kalian bisa memperluas pergaulan kalian. Kalian bisa tahu teman-teman kalian seperti apa karakternya. Kalian bisa memahami mereka dengan mengikuti organisasi ini. Dan jika kalian mau juga, kalian juga bisa mengikuti organisasi-organisasi di luar kampus. Itu pun jika kalian memang bisa membagi waktunya ya. Dari teman-teman yang dari luar wilayah kalian bisa mempelajari bahasa-bahasa mereka, kebudayaan mereka, kebiasaan mereka. Itu tuh sesuatu hal yang
menyenangkan yang bisa kalian rasakan saat kalian mengikuti organisasi. Nah, di organisasi itu kan juga sering banget kan ada kegiatan. Jadi dengan adanya pertemuan yang rutin, itu tuh bakalan memperluas banget lingkup pergaulan kalian. Jadi ini buat kalian yang mungkin orangnya itu introvert banget atau tertutup banget, kalian cocok banget masuk organisasi. Karena kalian bisa lebih akan terbuka, lebih akan mengenal orang-orang dengan organisasi. Di organisasi ini mau tidak mau kalian harus berinteraksi dengan orang lain. Oke, manfaat selanjutnya. Nah, manfaat selanjutnya ini adalah belajar mengatur waktu. Nah, organisasi itu bisa dikatakan sibuk, ya sibuk. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan biasanya kalau organisasi itu yang harus dijalankan selama satu periode. Jadi kalian jika ingin mengikuti organisasi itu sebenarnya juga melatih kemampuan kalian dalam mengatur waktu, mengelola waktu, mana yang untuk kuliah, mana yang untuk mengerjakan tugas, dan mana yang untuk berorganisasi. Sehingga mahasiswa itu akan dituntut untuk tepat waktu dalam suatu pertemuan atau kegiatan dan memiliki tanggung jawab juga dalam kegiatan tersebut. Sehingga kita akan lebih terstruktur gitu loh kalau kita bisa mengatur waktu mana untuk organisasi, mana untuk kuliah. Tapi saran dari aku, kalau kalian mau ikut organisasi itu ambil aja 1, 2, maksimal 3 mungkin ya organisasi. Jangan sampai lebih dari 3 karena dari pengalaman pribadi aku, jika kalian mengikuti organisasi meskipun sedikit tapi kalian memaksimalkan itu semaksimal mungkin, kalian itu bakalan ngedapet ilmu banyak banget. Tapi kalau kalian ikut banyak organisasi tapi kalian itu nggak maksimal karena mungkin jadwalnya tumburan, kalian harus kuliah atau harus menghadiri satu organisasi sehingga organisasi yang lainnya tuh terbengkalai, itu tuh nggak akan maksimal malahan. Lebih baik kalian itu ngambil sedikit organisasi tapi kalian melakukannya dengan maksimal. Nah, selanjutnya itu juga dapat meningkatkan skill komunikasi kita. Seperti yang udah aku sebutkan di awal tadi, organisasi ini bakalan melatih skill kita banget, terutama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Karena dalam organisasi ini kan pasti kita bakalan ketemu banyak orang. Gak mungkin kan kita cuma diem aja waktu ditanya orang, waktu kita menyampaikan pendapat, atau waktu kita misalnya tadi mengajukan proposal, kita harus dituntut untuk mampu menjelaskan apa sih yang sedang kita lakukan, sedang kita jalankan. Nah, selanjutnya juga dalam ikut organisasi ini manfaatnya adalah mengasah kemampuan sosial, interaksi sosial, terutama kepada masyarakat. Karena biasanya setiap organisasi itu memiliki kegiatan yang berhubungan langsung ke masyarakat. Apalagi organisasi yang di perkuliahan. Pasti mereka bakalan ngambil kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat. Nah, dari situ aja, itu sebenarnya manfaatnya kita itu lebih memahami kondisi sosial yang ada di sekitar kita. Sehingga itu akan melatih kemampuan kita secara sadar itu berinteraksi dengan masyarakat sekitar, sehingga setelah kita lulus, kita berkecimpung di tengah masyarakat, kita itu sudah nggak kaget lagi ya. Nah, manfaat selanjutnya itu apa sih Kak? Nah, manfaat selanjutnya itu bakalan mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, ini real banget dari pengalaman pribadi aku. Kalau kalian ikut organisasi, kalian itu harus tahan-tahan banget untuk dikritik lah, dikasih masukan. Mungkin ada yang masukannya itu pedes banget, tapi kalian itu harus terima karena itu adalah salah satu proses pembelajaran kalian untuk bisa berkembang, bertumbuh dari organisasi itu. Karena sering banget kalau orang yang nggak kuat mentalnya gitu, satu kali dikritik udah dia akan hilang dan keluar dari organisasi. Tapi buat teman-teman semuanya, jangan aja kalau kalian dikritik kalian langsung nggak kuat terus kalian keluar. Kalian tuh harus buktikan bahwa kalian itu jika memang salah, oke, diterima kritikannya, dan jika pun benar, kita bakalan minta waktu untuk berbicara sebenarnya apa yang terjadi, sebenarnya yang kita katakan, yang kita lakukan itu sudah benar atau belum, tapi dengan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung orang. Dalam organisasi, kritik itu sebenarnya udah hal wajar ya. Jadi kalian kalau ikut organisasi itu pasti bakalan mampu bekerja di bawah tekanan kalau kalian bisa melewati kritikan-kritikan mungkin dari kakak tingkat kalian atau dari teman-teman kalian. Itu manfaatnya di situ. Selanjutnya, manfaatnya juga bisa melatih jiwa kepemimpinan kalian. Kenapa bisa dikatakan jiwa kepemimpinan kalian? Karena saat kalian mengikuti organisasi, mau tidak mau harus ada yang mengambil tanggung jawab. Nah, bisa jadi itu adalah kalian. Disitulah
kepemimpinan kalian itu akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana kalian memimpin suatu kegiatan, menjalankan kegiatan, itu semuanya biasanya akan dipertanggungjawabkan setelah organisasi itu selesai atau setelah kegiatan itu selesai. Terus sebenarnya organisasi itu juga ajang untuk melatih kita untuk mempersiapkan ke dunia kerja ya, karena sejak awal tadi udah aku katakan kita itu udah dilatih untuk tahan banting ya, udah harus mampu bekerja di bawah tekanan gitu. Kalau perusahaan kan sistemnya kita harus mampu bekerja di bawah tekanan. Sebenarnya kita tuh organisasi itu juga kayak gitu sih. Ada atasan, ada struktur organisasi yang harus kita ikuti. Kita harus mengikuti arahan mereka. Seperti itu kurang lebih. Cuma bedanya mungkin kalau di pekerjaan kita digaji, kalau di organisasi enggak. Itu cuma untuk pengalaman kita aja. Nah, di organisasi itu juga kalian pasti akan dituntut untuk disiplin, waktu, dan harus berani bersosialisasi. Sehingga itu tentunya akan melatih skill kalian nanti saat kalian bekerja. Terus gimana sih Kak cara memilih organisasi yang tepat? Kan banyak banget tuh organisasi yang ditawarkan mungkin ya sama kakak tingkat kalian. Kalau dari aku sendiri, karena aku jurusan akuntansi, aku mengikuti organisasi yang berhubungan dengan aku. Jadi nggak jauh-jauh berbeda kayak gitu. Jadi kita juga bisa lebih mengenal dosen-dosen kita. Kalau ada kegiatan, kita lebih ke internal sih kalau aku. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang mau ikut BEM universitas, itu juga bagus, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, sebaiknya kalian untuk para mahasiswa baru atau mungkin yang masih di semester awal-awal, aku saranin banget ikut organisasi karena sebenarnya itu memang penting. Selain nanti jika kalian bekerja ditanya pengalaman organisasi kalian, itu juga memang sangat dibutuhkan untuk diri kalian sendiri. Kalian bisa melatih mental kalian sejak awal, melatih kemampuan berbicara, melatih berinteraksi, dan melatih bergaul dengan orang-orang di sekitar kalian. Itu manfaatnya penting banget. Tapi buat kalian juga yang mau berorganisasi, kalian juga harus mampu untuk menentukan organisasi mana sih yang sekiranya baik. Kalian lihat dulu dari visi misinya, mungkin dari tujuan organisasi itu. Jangan sampai kalian ingin mengikuti semua organisasi terus kalian melupakan kuliah kalian. Itu juga tidak benar, karena tujuan kita kuliah ya biar cepat selesai kan. Jadi saran aku, kalian bisa memilih 2-3 lah maksimal untuk ikut organisasi tanpa mengganggu jadwal perkuliahan kalian, sehingga kalian juga masih bisa punya waktu untuk bersama teman-teman kuliah kalian, bisa untuk mengerjakan tugas, bisa untuk kuliah, dan masih ada waktu untuk diri kalian sendiri, nggak 24 jam memikirkan organisasi kayak gitu ya. Oke, sekian dulu dari aku. Mungkin itu yang aku sampaikan tentang seberapa penting sih organisasi dan manfaatnya apa aja sih untuk mahasiswa. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian biar lebih paham tentang pentingnya organisasi itu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga buat yang belum. Dan see you next time. Bye-bye!